berarti 5 Februari tahun depan ini kakak udah nggak di Batu Haji lagi? Aduh. Sedih nggak, Dit? Kembali lagi di Ponaan Podcast Kanaan. Bersama saya Satria Kanaan. Saya Aditya Kanaan. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kanaan karena Kanaan ini udah mendarah daging di mana-mana ya, Bro. Kanaan, Bang. Udah merambah ke segala bidang. Betul. Karena Kanaan kan juga salah satu bidang olahraga kan? Betul. Apa tuh, Bang? Kanaan. Panahan. Kasihlah Dit satu one-liner jokes. Kanaan. Kanaan. Itu, Bang. Apa itu? Yang biasanya Apa? bunga tuh di rangka itu jadi satu. Nah, itu kayaknya si karangan. Cuman kita tanya ya, kalau karangan kan dia lurus, nggak lucu gitu kan. Jadi kalau komedi itu kan harus patah. Apa tuh, Dit? Itu, Bang. Apa tuh? Karawang. Karawang. Oke ya. Kayaknya arah podcast Kanaan kita ini makin nggak jelas tapi nggak apa-apa. Berat. Kita masih tetap mencoba menjadi host yang terbaik, Dit. Agang, Bang. Oh ya, gimana nih, Dit? Episode 1 yang kemarin. Kita lihat-lihat reviewnya kayaknya bagus ya. Keren, Bang. Soalnya kan pertama kali kan. Ya. Pertama kali langsung jumpa lumayan humoris. Lumayan humoris. Lumayan humoris. Jadi seru. Jadi seru ya. Tapi dengar-dengar nih bintang tamu yang kali ini, Dit, Siapa tuh, Bang? nggak kalah seru dari yang kemarin. Uh. Karena banyak yang bisa kita pelajarin, banyak yang bisa kita cari tahu lah, kita dalamin tentang perjalanan hidupnya sampai sekarang. Gitu, Betul, Dit. betul. Silakan, Dit, dipanggil, Dit, tanpa berlama-lama lagi, Dit. Oke, kita panggilkan saja. Itu dia. Kak Vikaris Arnilia Bangun. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan. Everybody please welcome Kakak Vikaris. Silakan, Kak, silakan. Sikalan. Ada saja. Saja. Nah, ini mic-nya, Kak. Udah hidup tadi. Cek. Gimana, Kak? Sehat, Kak? Sehat. Sehat. Gimana, Kak? Buat teman-teman nih, pas per kita take ini Kak Vikaris ini baru pulang juga dari Natal di Johor kemarin, Kak ya? Iya. Gimana, Kak? Cerita dikit lah. Apa bedanya Natal di negara Indonesia ini sama di negara lain gitu? Apalagi suku Karo gitu kan? Pastinya ya sama-sama seru. Hanya saja memang kalau kita Natal di GBKP Batu Haji khususnya ya, pasti yang hadir itu jemaat-jemaat Batam. Ya, ini kalau yang di Johor dari seluruh penjuru Malaysia hadir di Johor saat itu. Oh, enggak cuma yang di Johor aja berarti? Kak? Iya, bahkan yang dari Malaysia juga datang, Karimun juga datang. Berarti dari Kuala Lumpurnya juga ada. Ada. Dari Kampung Durian Runtuh, Dit ya. Biar Iya. untuk Upin-Ipin. Banyak jerebu. Rame nggak, Kak? Seberapa rame? Ya lumayan rame. Oke, Kak, jadi selamat datang di Ponaan, Podcast Kanaan, salah satu bentuk program baru dari Pengurus Permata untuk ya ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing santai. Dan bisa disaksikan oleh banyak orang karena ini kan disiarkan via digital juga kan, Kak? Oke, kita nantikan. Kita nantikan. Kira-kira gimana, Kak, arahnya? Bagus nggak sih ini ada yang gini-gini ngobrol-ngobrol direkam gitu, menurut Kakak bagus nggak? Ya pastinya bagus dong ya, apalagi kan sekarang kita udah di zaman digitalnya. Tentunya melalui podcast ini menunjukkan bahwa Permata Kanaan juga tanggap terhadap perkembangan zaman. Justru udah lama ini dinantikan. Iya kan, cuman baru terlaksana sekarang kan, Kak? Pionir. Pionir. Keren. Jadi untuk sementara kami berdua hostnya, Kak. Oh ya, Nah, dan ini jarang kerja gitu. Jadi tadi sebelum take dia bilang pertanyaan pertama aku ya Bang kan ya. Oke, Dit, silakan, Dit. Apa yang mau ditanyain? Ini Kak minum ya, Kak, kalau mau. oke. Buat teman-teman yang punya bisnis minuman dan makanan kalau mau sponsorin podcast ini bisa ya, karena ini kayak kurang estetik gitu kan kalau Sanford. Bisa ada minuman-minuman produk-produk kalian lah di sini gitu. Ya enggak, Dit? Betul. Main kan, Dit? Jus mungkin ya. Betul. Main kan, Dit? Aku ada pertanyaan nih, Kak. Kak kan Vikaris di Gereja Runggun Batu Haji dari kapan, Kak? Di sini aku datang ke sini sih di tanggal Februari 2021. 2021. Iya, tapi SK-nya itu keluar tanggal 14 Februari 2021 berarti sampai kapan tuh, Kak? sampai 2023. Nanti tanggal 5 Februari ditahbiskan. Oh, berarti 5 Februari tahun depan ini Kakak udah nggak di Batu Haji lagi? Aduh. Sedih nggak, Dit? Gila, Bang. Kenapa tuh? Karena kan kakak ini kan aduh. Apa, Dit? Lanjut, Bang. Oke. Kita lanjut aja ya.
Ngobrol-ngobrol soal vikaris Kak. Vikaris itu kan berarti satu langkah lagi sebelum ditangguhkan menjadi pendeta. Gitu. Nah, kita tarik mundur ke belakang dikit. Seorang Kak Arnilia ini masa kecilnya gimana gitu? Sebelum terfikirkan bahkan akan jadi pendeta gitu. Jadi masa kecilnya emang Masa kecil Kak Arni ini gedenya di mana gitu? Masa kecil Jadi- gede. episode 1 ya, Dit. Gini aku aja ini. Kasih tahu Pak. Masa kecil kakak kan kecil tuh orangnya. Tapi maksudnya masa kecilnya berada di lingkungan Di mana? yang gimana, di Di mana? kotanya di mana, dan dikelilingi sama orang yang rohani juga kah? Atau kayak anak umumnya? Masa kecil ya, masa kecil berarti mungkin yang waktu usia-usia tahun gitu Ya. ya. Memang aku secara pribadi sih lahir dari keluarga yang sudah Kristen. Orang tua udah Kristen, bahkan bisa dibilang orang tua termasuk orang yang taat di bidang agama. Dan memang sejak kecil itu udah diajarin hal-hal yang berbau agama. Aku ingat waktu kecil itu kami selalu bangun pagi-pagi itu jam 4:30, dibangunin sama orang tua, baru kami dikumpulin karena aku punya abang 2, kami berlima itu saat teduh bersama jam 4:30 pagi. Dan saat malamnya juga seperti itu, siap makan malam kami saat teduh. Dan memang teman-teman juga rata-rata yang aktif ke gereja memang bertumbuh di lingkungan gereja. Mana sih Kak kalau boleh tahu? Rumah Kakak dulu. Rumah Rumah Kakak dulu, rumah Kakak kecilnya. rumah orang tua, kampung tepatnya di Rimbun Baru, sebuah desa kecil di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ya, bisa dibilang kira-kira 45 menit lah dari kota Medan. Ya, Berarti Kak, apa namanya? Berarti nggak ada yang spesial ya kalau masa kecil Kakak. Kalau Enggak, kayaknya Adit nih ditinggal bentar aja langsung gugup gitu dia Kak. Santai aja, santai ngalir aja ngalir. Namanya juga ya spontan kan. Apa tadi? Berarti kakak ini kan dari kecil juga udah sering saat teduh bareng sama sekeluarga juga. Berarti udah bisa kita bilang Kristen pada umumnya lah ya, Kristen yang taat lah ya Kak, secara keluarga. iya secara praktik mungkin ya, tapi kan nggak bisa dipungkiri juga aku dulu waktu kecil agak nakal. Apa itu? Contoh kenakalan-kenakalan seorang Waktu- Kak Arnilia. Waktu aku kecil itu kan kira-kira umur 4 tahun gitu kan mau Natal, terus latihan lah tiap malam. Aku tuh sering buat guru sekolah mingguku nangis, jambain rambutnya gitu. Kak, kok bisa Kak jadi pendeta ya dengan orang yang suka jamba tapi bisa diubahkan Tuhan menjadi seorang calon pendeta ya nggak Dit? Itu nggak tahu kita jalannya. Oke, berarti Kak itu tadi ya pas kecil dunianya kayak gitu rohani. Nah terus pertama kali kakak terfikirkan bahwa oke, aku mau sepanjang hidupku melayani Tuhan itu mulai dari SMP, SMA, mungkin kan itu kan pasti sebelum kakak ngambil kuliah teologianya kan? Apa momennya bisa tiba-tiba kakak mau gitu ngambil kuliah teologi ya? Sebenarnya kenapa akhirnya memilih teologi, sebenarnya kan waktu aku SMP adalah masalah di dalam keluarga. Dan ketika masalah itu Bapak sempat berpesan, dia bilang nanti jadi pendeta ya. Tapi saat itu aku bilang, gak mau lah, pendeta gajinya gak ada. Mending aku sekolah stan atau gak jadi penulis. Karena emang aku kan pengen jadi jurnalis sebenarnya. dari SMP Kak. Iya, SMP aku pengen jadi jurnalis. Emang pendeta gajinya kecil Kak? Ya cukup-cukup makan lah. cukup Tapi makan. diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan Iya. itu nggak ada harganya berkat itu. Itu duniawi Bang. Betul. Itulah. Lanjut Kak. Terus bapakku bilang ya nggak ada pendeta yang kelaparan. Tapi memang ya tau lah, anak seusia itu masih berpikir hal-hal yang duniawi. Jadi aku nolak. Nah nggak tahu kenapa, ya kita tahu lah ya kan, ketika anak SMA, apalagi kelas-kelas 1 SMA itu kan masa-masa puber ya. Nah, saat itu aku punya pacar, terus LDR. LDR, hah? SMA LDR? Iya LDR, aku sekolah di Medan, pacar aku itu di Bukit Lawang tinggalnya. Oh berarti Kakak
kecilnya di Deli Serdang terus SMA-nya pindah ke Medan. Iya, SMA aku di SMA Negeri 12 Di Medan. Medan ngekos atau gimana? Tinggal sama keluarga. Oh, nggak ngekos. Berarti pertanyaanmu yang selanjutnya nggak bisa kan? Enggak bisa. Aku tahu sih arahnya. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa ya memang aku karena memang dari kecil udah hidup di lingkungan yang memang berbau agama. Waktu SMA pun aku ikut persekutuan Kristen, pengurus PA di sekolah dan gabung di Perkantasnya Medan. Nah di situ aku benar-benar ngalami pertumbuhan dari aku yang dulu waktu SMP itu punya masalah keluarga, aku dipulihkan melalui persekutuanku. Aku juga punya kelompok kecil namanya Wijen. Wijen. Tahu kan Wijen? Wijen apa? Yang sering di atas makanan itu. Bukan buah apa ya? Jenis kacang ya? Ya, Biji-biji ya? rempah-rempah Topping gitu kan? Iya sering-sering jadi topping juga. Oh. Nah tahu nggak apa kepanjangannya Wijen? Apa tuh kak? Walk in Jesus name. Walk in Jesus. Tahu nggak Dit? Catat. Walk Catat, in Dit. Jesus name. Jadi kami ada 9 orang beranggotakan di Wijen itu, satu pemimpin kelompoknya. Kakak. Iya. Nah Wih. disitulah aku dipulihkan. Jadi yang tadi aku punya masalah keluarga yang sangat berat, yang hampir buat aku luka batin, dipulihkan oleh kelompok kecilku. Nah jadi memang kami diajarin dalam persekutuan itu cari jiwa, bahwa orang-orang semakin dekat sama Tuhan. Nah kebetulan pacarku ini orangnya brutal. Oh, dia Nakal. agak jauh lah sama Tuhan gitu. Ya mungkin kita bisa bilang seperti itu ya. Nah dan di usia yang masih kelas 1 SMA, dia mengharapkan pacaran yang lebih gitu, seperti orang dewasa lakuin gitu. Dan satu statement dia yang sampai sekarang gak bisa aku lupain, pas tanggal 28 April 2011 aku ingat. Karena memang itu tanggal dimana aku memutuskan untuk jadi pendeta. Waktu itu dia ulang tahun. Ya, tau lah, kan biasanya kalau anak SMA pacarnya ulang tahun paling ngasih coklat atau apa Ya, gitu. pengen ngasih sesuatu surprise dan Iya, lain-lain lah. biarpun sederhana. Romantisan SMA ya kak. Iya. Betul. Terus aku kasih coklat, dia marah. Dan satu statement dia bilang, if you love me, you must give your virgin for me. Ya, jelas. Woi, woi, Buat mantan ke Arni, buat mantannya kau ya. Anda terlalu brutal. Itu di Medan kak? Iya. Gak tau ya, berarti emang mungkin di tahun itu pergaulan yang kayak gitu-gitu juga emang udah banyak ya. Mungkin dia di teman-temannya kayak gitu makanya bisa kepikiran jadi gitu ya mungkin ya. Mungkin karena dia tinggal di daerah Bukit Lawang itu kan dunia wilayah pariwisata ya, banyak bule dan segala macam. Nah karena statementnya itu aku kan hidup di lingkungan yang bisa dibilang di lingkungan pelayanan. Ya, jadi jelas-jelas aku kayak syok gitu ya. Aku syok mendengar statement dia seperti itu dan jujur aku nolak karena ya benar aja kan, aku jauh dari orang tua dan udah hidup di lingkungan pelayan, masa aku mau korbankan masa depanku, hidupku gitu. Aku nolak. Padahal waktu kami pacaran aku selalu bawa dia untuk dekat sama Tuhan aja saat teduh. Ternyata dia mau membawa aku ke hal yang justru di luar dari apa yang kuharapkan. Dan saat itu ada statement dalam hatiku bilang, itu hatiku yang ngomong. Akhirnya aku bilang dalam hatiku, nggak apa-apa, aku gagal membawa satu jiwa. Karena kan motivasinya pacaran dengan tujuan yang baik, bahwa dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan mungkin dulu pemahamanku masih terlalu apa ya, masih terlalu kolot ya mungkin. Ada prinsip di mana aku harus bisa bawa orang lain jadi dekat dengan Tuhan. Aku harus ubah hidup orang itu menjadi lebih baik, dan ternyata itu salah. Kita nggak bisa ngubah hidup orang. Terakhirnya aku memutuskan nggak apa-apa, aku gagal membawa satu jiwa, tapi aku percaya Tuhan akan menuntut aku membawa lebih dari satu jiwa. Keren. Itu berarti di umur berapa ya kakak udah bisa 17, berpikir kayak gitu ya? Umur jalan 17 mungkin, Jalan 17 2011 ya. Berarti kak, tadi kan kakak nyinggung soal itu kan? Dit, naikin gain kakak ini Dit. Biar pendengar kita gak kecewa gitu kan Dit dengan audionya. Coba kak. Cek. Oke, lanjut Dit. Gitu. Kan tadi kan kakak kan nyinggung itu kan, pacaran secara rohani kan. Iya. Jadi dulu kakak sempat merasa kolot pacarannya. Kalau sekarang gimana kak? Pacaran secara rohani itu gimana sih harusnya sekarang? Sekarang ya menurutku pacaran ya memang kita pacaran itu membawa hubungan kita itu
semakin dekat dengan Tuhan, misalkan lah adik pacaran sama seseorang. Siapa tuh Kak? Sama siapa tuh? Seseorang lah. Misalnya ya, siapa misalnya, ya. Contoh. Misalkan Contoh. adik pacaran sama si A nih ya. Hubungan adik sama si A ini harus memang sama-sama saling mendukung ke arah yang positif. Betul. Misalkan jangan sampai gara-gara pacaran kuliahnya berantakan. Betul. Itu contoh ya. Betul. Tapi bagaimana Contoh. dengan- Itu contoh ya teman-teman. Contoh. Ya. Gimana dengan pacar itu bisa membuat kita semakin maju cara berpikirnya, semakin baik. Itulah yang kita harapkan. Keren. Berarti ini sih Kak, berarti kan itu bisa dibilang bermula dari sebuah tragedi ya, sebuah peristiwa yang udah tadi yang ada masalah keluarga ditambah masalah sama mantan pacar, akhirnya Kakak memutuskan untuk menjadi seorang pendeta gitu. Iya, bahkan aku sampai gimana ya, kan biasanya kalau ketika SMA ditanya setelah lulus mau sekolah, mau lanjut kemana, kalau kita bilang pendeta kan kayaknya kurang keren di mata anak-anak SMA ya. Oke, aku sering itu dibilang, ngapain sih ngambil sekolah teologi, mending kamu jadi penulis aja, diarahin kayak gitu sama teman-teman. Ternyata yang Tuhan mau aku bukan jadi jurnalis, tapi Tuhan mau aku jadi jurnalisnya gitu. Nice, Dit, kalah kita Dit. Gitu bang, gitu cara berpikir bang. Tapi ini Kak, aku penasaran sama ini, nggak tahu ya, mungkin banyak yang penasaran juga. Jadi menjadi seorang pendeta itu kan biasanya kaitannya sama keterpanggilan gitu Kak. Berarti masalah-masalah tadi menurut Kakak bentuk panggilan Tuhan untuk menyuruh Kakak menjadi hambanya, atau sebenarnya Kakak ada bentuk panggilan lain? Kalau menurutku memang itu panggilan Tuhan untuk seorang Arnelia. Karena kan bisa dibilang aku hampir mirip kayak kisahnya si Yunus. Nah, Yunus kan disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Damsyik. Akhirnya terjadi sebuah tragedi kan. Ya. Aku juga kan udah diminta disuruh sama Bapak nanti jadi pendeta ya. Aku nolak dengan alasan kan sombong kan, pendeta nggak ada uangnya. Tahu-taunya setelah mengalami tragedi itu justru aku yang minta, aku mau jadi pelayan Tuhan. Dan memang jujur yang ku alami sendiri ya, ketika Tuhan panggil aku respon dan aku hidupi, prosesnya luar biasa. Bahkan kalau dibandingin dengan beberapa teman, proses yang ku alami cukup Tuhan mudahkan. Ya seperti kita tahu tes Pikaris itu susah. Bahkan banyak yang udah berkali-kali tes nggak lulus. Nah, Arnelia Tuhan izinkan sekali tes lulus, bukan karena dia pintar, yang lebih pintar banyak. Tapi yang kulihat di situ itulah cara Tuhan memproses. Dan memang ketika aku menghidupi panggilanku, aku memang berubah. Aku berubah yang dulunya Arnelia dari SD sampai SMA malas belajar, tiap ujian ngopek. Tapi ketika udah sekolah teologi mau berubah. Ya memang aku semester 1 masih ngopek karena takut. Takut nilaiku hancur karena aku gak pernah mau belajar orangnya kan. Tapi ketika aku memutuskan untuk benar-benar menghidupi panggilan itu, luar biasa proses yang Tuhan berikan. Oke, berarti kakak kan udah nyinggung kan semester 1 pernah ngopek juga kan. Iya. Sebenarnya kuliah teologi itu ngapain aja sih Kak? Kayak kami kan kalau kuliah kan, Bang Satria juga kuliah semester 1, semester 2 gitu kan masih belajar yang berkaitan dengan yang kita pelajari sama SMA kan. Jadi kalau teologi itu ngapain Kak? Sebenarnya hampir mirip, jadi awal-awal pasti semester-semester pertama kita mempelajari yang umum-umum. Bahkan kami juga belajar sosiologi, PKN. Tapi untuk semester-semester selanjutnya lebih kepada yang menjurus ke jurusan itu. Seperti mempelajari tentang Alkitab, di mana kita membahas tentang pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru masuk ke tafsirannya dan teologianya. Makanya kami belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Belajar Kak, juga. bahasa Ibraninya Selamat Natal. Aduh, Masih ingat gak Kak? gak tahu. Ada yang ingat Kak apa? Apa contoh kata-kata bahasa Ibrani aja gitu? Iya. Satu kalimat ya. Gak usah kalimat Mungkin lah. yang kata. paling aku ingat keset. Keset. Karena iya, Karena Keset. unik. Apa keset rumah itu? bukan. Oh keset bahasa Ibrani. Iya, keset itu artinya kesetiaan. Keset, kesetiaan. Karena itu judul skripsiku. Keset kesetiaan. Berarti
Kesel, keselamatan. Enggak ya? Enggak segampang itu bahasa Ibrani, Ded. Gampang itu bang. Kalau I love you kak? Apa ya? Gak tahu. Karena jujur bahasa Ibrani itu susah loh. Oh. Soalnya dari penulisannya pun beda kan. Soalnya Iya. dari huruf-hurufnya pun beda. Terus Kak, belajar bahasa Ibrani itu berarti Ibrani diterjemahkan ke Inggris baru ke Indonesia atau langsung Ibrani Indonesia? Biasanya tuh lebih kepada dari Ibraninya terjemahnya ke Inggris baru kita terjemahkan lagi ke Indonesianya. Oh. Makanya sebelum belajar bahasa Ibrani kita belajar bahasa Inggrisnya dulu Iya. supaya lebih gampang. Makanya kakak jago bahasa Inggris ya kan? Enggak juga, kalah lah sama anak Batam. Mana ada kak? Ini mana bisa kak? Enggak lah, bercanda bro. Bisa bang. Bisa? Bisa. Terus ini kak, balik lagi berarti akhirnya dah lulus lah kakak kan? Dari STH kan? Dari STT Abdi Sabda. Ya, Dari Abdi STH. Sabda gelarnya STH. Gelarnya STH. Terus tadi kakak bilang tes Vikaris di tahun pertama kali tes langsung lulus. Iya. Itu berapa bulan setelah kakak lulus kuliah? Aku sebenarnya prosesku itu agak unik. Kenapa tuh? Karena biasanya orang kan setelah lulus, setelah STH baru detaser kan. Ya. Nah kalau aku sendiri belum meja hijau udah detaser. Kenapa kak? Kok bisa? Karena kebetulan karena memang meja hijau bulan 5, bulan 3 skripsiku udah selesai. Oh, Jadi ada tawaran, mau nggak pelayanan Ya. gitu ya. Aku mau lah. berarti kak, sorry ya kak, aku potong. Detaser itu nggak sama kayak Vikaris yang ada ujian-ujiannya gitu? Beda? Belum. Kalau detaser itu lebih kayak tenaga pembantu dalam pelayanan. Oh. Nah, jadi setelah itu bulan 5 awal aku udah detaser, bulan 5 pertengahan aku meja hijau, bulan 10-nya wisuda, bulan 12-nya Ujian. bulan 10-nya juga ujian, bulan 12-nya pengumuman gitu. Pengumuman dan langsung lulus ya? Lulus. Oh. Dan memang mungkin salah satu penunjang kenapa bisa lulus gak terlepas dari pengalaman waktu detasernya Iya, gitu. betul. Karena kan waktu wawancara udah punya bekal untuk menjawab ketika mengerjakan hasil tesnya juga. Makanya bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih detaser, tetap semangat. Nice. Itu ya. Mana tahu juga teman-teman kanan kan yang mau Ya. itu bang, mau Iya. jadi BTW Dit, kuliah ini teologi. bisa gitu ya, orang lagi take ada lagi yang masuk. Tahu tuh bang. Ini nih Teman teman kita tuh bang. teman Lagi kita kan juga teman ya. kita. Permata Kanan ada 2 orang yang lagi sekolah teologi ya kan, si Mutiara sama si Ika. Oh, berarti buat Mutiara dan Ika harus nonton video ini dan dengerin apa kata Kak Arnilia bahwa harus semangat dalam teologi ya gitu Kak ya. Ya itu kan yang dari Abdi Sabda, ada satu lagi yang paling keren Siapa dari tuh? Salatiga. Tahu nggak? Oh, kalau nggak salah ini ya Kak. Dia ada utu apa? Ulu. Udu. Ipan Udu. Ipan Udu. Tahu lah ya siapa ya. Ya. Ipan Udu. Berarti setelah itu jadi Vikaris, lolos ujian dan penempatannya langsung di Batam gitu kan Kak? Lolos ujian, nah, itu juga memang angkatan jadi Vikaris ini unik. Ada apa Vikaris lagi nih? COVID. Oh, udah COVID ya. Generasi kopi. Jadi kami kan Vkop, lulus Vkop. pengumuman kelulusan itu tanggal 7 Desember tahun 2019. Nah, waktu kami selesai itu kan bulan satunya kami ada orientasi baru penempatan magang di unit-unit. Itulah yang nanti ditempatkan 2 bulan di Alpha Omega, 2 bulan di Gelora Kasih, 2 bulan di PPOS. Nah kebetulan waktu kami lagi magang, COVID, bulan 2, bulan 3 udah Covid. marak COVID. COVID. Iya, jadi kami setahun di UNIN. Yang harusnya bulan 8 udah ke jemaat, jadi bulan 2. Oh, makanya kakak kesini bulan 2 ya. Iya, makanya unik. Tapi ya itu bagian dari lika-liku perjalanan Iya. lah ya. Puji Tuhan lah, dapat proses yang berbeda dari orang-orang kan, generasi COVID. Nah, berarti ini udah kita ngobrolin ke kakak udah nyampe Batam. Iya. Apa kak? Apa yang buat kakak pertama kali tahu lah dapat Batam? Kakak ekspektasinya kayak di Batam tuh bakal gimana dan setelah kesini ternyata sesuai nggak sama ekspektasi kakak atau malah beda jauh gitu? Dulu pas pertama kali dengar Batam yang kakak bayangin apa? Nah, jadi waktu buka SKG itu dapat Batam, ya satu sisi senang karena kan memang belum pernah keluar kota. Ya. Paling perjalanan paling jauh itu masih di Pekanbaru waktu CP2. Dapat di Batam senang, tapi campur sedih karena
harus segera berangkat. Jangka waktunya dikit ya. Iya dikit. Jadi persiapan itu pun belum terlalu matang, udah langsung harus berangkat gitu. Dan nyampe di sini aku tuh bisa dibilang masih kayak awal-awalnya masih kayak suka sedih karena waktu magang itu selama 1 tahun kan COVID, nggak bisa bolak-balik ketemu keluarga. Jadi suka sedih ingat keluarga, belum sempat melewati waktu sama keluarga udah harus ke Batam yang jaraknya juga jauh. Bahkan selama di Batam pun bisa dibilang udah setahun lebih baru sempat pulang kampung kan kemarin karena ada orientasi dari Mudraman. Tapi memang nyampe di sini jujur aku terpesona dengan jemaat Batam yang luar biasa. Persatuannya tuh luar biasa, apalagi di bidang pelayanan dan diakonia. Perhatiannya juga luar biasa. Jadi kalau ditanya dukanya di sini sebenarnya gak ada ya. Lebih banyak sukanya, dukanya mungkin ketika harus meninggalkan Batam. Sedih Dit. Berarti gitu. Berarti kan tadi kan secara itu kan Kak, apa namanya, secara jemaat kan kesannya. Ini kalau secara permatanya gimana kesannya Kak? Permatanya juga keren-keren, bertalenta. Hanya aja memang waktu pertama nyampe di Batam, permatanya kurang kelihatan mungkin karena COVID ya. Ya betul. Tapi setelah udah mulai masuk tahun 2022 lah, permatanya makin seru, makin terlihat kreativitasnya yang dibatasi oleh COVID. Dan sangat terbantu dengan permata-permata. Apalagi kan kalau ada acara-acara kan, kayak kerja rani. Sampai malam tuh Kak ya. Iya, mau Aku nggak ngapa-ngapain tuh yang penting. jemaahnya mau permatanya mau ikut ambil bagian untuk GGA. Bahkan setiap kali ada perayaan kayak Natal, Jumat Agung, Paskah disuruh drama, jemaatnya permatanya mau ikut ambil bagian. Keren lagi dramanya. Drama Kak Fikaris ini selalu keren ya teman-teman. Iya. Penulis Soalnya kan. Keren gak sih Dit? Keren ya? Keren banget. Keren ya? Apalagi kalau Adit pemainnya kan. Itu dia Kak. Ya, gak usah dibahas lah Kak ya. Kayaknya Tapi keren banget. ketahuan bohong ya. Ini Kak, karena udah tadi Adit udah ngomongin Kanaan gitu. Kan Kakak seorang vikaris, seorang calon pendeta. Tapi kan nggak bisa dipungkiri Kakak juga karena lagi di sini ya permata Kanaan gitu Kak. Iya. Nah, ada nggak sih Kak kayak stigma-stigma teman-teman permata gitu karena Kakak seorang calon pendeta nih? Jadi kayak mau ngobrol tuh segan atau malah jadi dihormati berlebihan karena mungkin merasa secara keagamaan dan rohani Kakak lebih, atau malah biasa-biasa aja, malah kayak udah sama teman biasa aja gitu. Karena kan kalau di aku ya Kak, pertama kali nengok Kakak gitu kan, ini calon pendeta nih, kayaknya kayak mau ngomong tuh pun segan gitu sebelum kenal ya. Tapi yang gitu-gitu banyak nggak? Aku aja tuh banyak juga teman-teman Kanaan yang kayak gitu. Mungkin ada mungkin konsep awal permata terhadap seorang vikaris seperti itu ya. Tapi setelah kita ada relasi komunikasi, udah jadi kayak teman dekat gitu. Jadi nggak ada jarak. Dan memang kekurangannya karena memang kita tahu pelayanan di Batu Aji Padat, aku sebagai vikaris juga kan waktuku untuk bisa bersama kalian sangat terbatas, hanya di momen-momen tertentu. Tapi ya ketika momen-momen di mana bisa berbaur dengan permata, ya aku lihat tidak terlalu ada jarak di antara kita. Berarti nggak ada gelar sosial yang lebih tinggi, lebih rohani gitu, nggak ada lah ya. Enggak. Nggak ada batasan. Justru ada beberapa yang memang kita udah sering komunikasi udah nggak ada jarak, bahkan sampai masalah pribadinya juga dia cerita. Siapa tuh Kak? Bahkan sebaliknya aku juga mau curhat gitu. Sama siapa tuh Kak? Sama siapa tuh kalau boleh tahu Kak? Ya rahasia dong. Ada lah. Ada. Oh gitu. Berarti kan Kak, kakak ini kan bulan 2 ya? Bulan 2 udah ninggalin Batam atau iya kan Kak? Iya bulan 2. Iya kan tadi udah dibilang Dit. Tanggal 11 bulan 2 perpisahan. Berarti setelah lanjut bro. Setelah selesai vikarsnya ngapain nih? Apa nggak tahu nih. Ya, jadi setelah nanti ditangkuhkan udah selesai masa vikarisnya, akan ditempatkan di sebuah harungkun di mana aku bakal jadi pendeta di. Tapi kalau sekarang belum tahu lah di mana. Belum tahu, masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Kita tunggu tanggal 5 Februari. 5 Februari kita tunggu kabar baiknya. Semoga kakak ditempatkan di yang udah sesuai rencana Tuhan lah ya. Amin. Bahasa rohaninya tuh Dit, Apa? biar kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak manusia. Nice.
Kayak doa Bapak kami ya. Bapak kami. Ini karena kita kan nggak afdol di rasanya dari tadi kita ngobrol-ngobrol, tapi bahasa Indonesia terus. Coba kasih satu pertanyaan dengan bahasa Karo Dit dan nanti akan dijawab dengan bahasa Karo juga sama kakak. Karena kan kayak ya kita kan GBKP orang Karo lah, masa nggak Iyalah. bisa baca Karo? Jangan nanti orang kira kita nggak bisa bahasa Karo, Dit. Ya apalagi Adit kan lahir-lahir di Kabanjaya ya. Kasih bro satu pertanyaan. Jadi bagenda kak, gitu dia, main kan? Jadi genda kak. Oh, ay. Di sada penungkunanku. Penungkunan. Ya, Ini kan kakak kan kakak Enda me. Kakak ya. Kakak Enda mah me Gak, kan gua nggak terkencang. Main kan bro? udah lama bang. Dalam nggak bisa Karo. Apa-apa? Biar aku yang tanya. Aku gemes aku. Jadi gini, kan kalau ini kan sebenarnya kan kayak kita biasa kan bang, ada apa namanya? Boleh nggak diceritain kisah kasihnya? Kisah kasihnya. Bang. Oh, arahnya ke romansa, asmara, betul. Jadi bagenda kak. Bulan. Jadi, gak usah lah ya. Bingung juga aku bahasa Karonya. Naruh beban pun. Udah lah, to the point aja. To the point aja kak. To the point aja lah Dit. Kalau gitu Dit. Jadi gini kak, Kayak perlu kan kursus bahasa Karo ini. siapa yang buka kira-kira? Aplikasi yang baru suruh. Jangan buat malu Dit. Main kan Dit. Kan kata kak tadi kan sama kayak itu kan, kayak permata pada umumnya kan. Jadi permata umumnya kan biasanya selalu bersinggungan kan, jadi cowok cewek gitu kan, selalu ketemu di gereja. Betul. Kalau boleh tahu, Kalau boleh aja ya kan. kisah percintaan dari seorang vikaris Kak Arnile ini gimana sih? Setelah ngelewatin peristiwa itu. Setelah lewatin mantan yang itu yang kurang ajar tuh ya. Terlalu itu. Kurang ajar. Satset. Jujur ya, waktu aku lagi magang Pikaris di Alpha Omega, mantan kita ngubungin lagi. Yang ini tadi? Iya, Yang pas SMA itu? iya. Apa katanya? Masih kontak-kontak. Dia ngubungin dari Facebook gitu kan. Jadi dia bilang dia kayak menyesal terhadap perbuatannya yang lama. Tapi aku justru bilang terima kasih karena perbuatan itu aku jadi menemukan langkah hidupnya sekarang. Nice, betul. Berarti dari sesuatu yang buruk, Ada baiknya bang. ya ada baiknya yang bisa diambil dari sesuatu yang buruk. Betul. Sama kayak kopi. Dari kopi kan kita bisa belajar kalau pahit itu bisa dinikmati. Ya, nah, lanjut kak. Dan memang waktu aku kuliah, karena aku sebenarnya trauma jadinya. Karena kejadian di masa SMA aku trauma pacaran kalau dekat-dekat gitu, takut. Jadi aku pacarannya LDR sama Sama abang itu. Purba. Sama abang itu lah. Marga Purba. Iya, Kok dia aku di nggak tahu, Dit? Jakarta dulu. Tapi kami tuh jadiannya dari tahun berapa? 2016. Tapi putus. Oh udah enggak? Putusnya tanggal 8 Desember 20. 2021. Satu. Oh. Kak ini tayang loh kak, dia nonton gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya karena kan Putusnya baik-baik. ya putusnya baik-baik. Baik-baik, tapi itu aja. Ya, saya kan kita nggak bisa menentukan bahwa hubungan yang lama itu udah berarti dia itu jodoh kita. Kan? Betul. Dan kita juga menutup kemungkinan kan mana tahu di waktu yang akan datang akan ketemu lagi. Yang mana tahu kalian cuman jaga jodoh orang aja. Iya. Ini ruangan ini kok makin rame deh ya. Ada aja yang masuk-masuk ini. Memang sungguh profesional. Tapi memang kalau soal percintaan awalnya memang sebelum sejauh ini aku masih seperti anak permata pada umumnya ya. Masih sering memikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi terakhir ketika sudah mau dekat masa penangguhan ini, aku jadi kayak benar-benar mencari seorang pria yang memang benar-benar mau melayani Tuhan bersama denganku gitu. Ada nggak Kak? Pasti ada. Enggak, maksudnya ada nggak Kak kriteria khusus seorang Kak Arni? Ya, mungkin gini kak, mungkin kalau misalnya pekerjaannya tadi seorang dokter nih, mungkin dia akan nyari pasangan yang masih bersinggungan dengan dunia medis juga. Betul. Atau mungkin seorang pelaut malah nyari pasangan yang ibu rumah tangga biar bisa ngurusin polisi bidan. Jadi gitu-gitu. Nah, kalau seorang pendeta nih kak, ya, seorang pendeta. Sebenarnya kalau seorang pendeta menurutku kuncinya cuma satu, yang mendukung pelayanan. Itu sih.
Berarti nggak ada kriteria harus bisa apa itu enggak ya? Sebenarnya kan itu syarat utamanya harus mendukung pelayanan. Ya, berarti ya kita lihat setiap orang kan pasti berbeda ya. Misalkan seperti aku lah, yang menurutku yang mendukung pelayanan itu seperti ini. Dan mungkin teman-teman yang lain berbeda. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan bahwa ketika seorang pendeta suaminya tentara itu nggak ideal, enggak. Itu tergantung balik ke pribadinya. Dan kalau aku secara pribadi, aku mengharapkan seorang naras yang mendukung pelayananku dari sisi yang aku tidak bisa, dia bisa. Betul. Contohnya, akan tidak terlalu bisa di bidang musik. Namanya dia bisa di bidang musik. Ada saran tuh Kak dari penonton? Kita banyak penonton ya. Dan aku juga masih kurang terlalu bisa di bidang IT kan. Ya. Sementara sekarang pelayanan udah mau serba digital semua. Maunya dia juga punya talenta di bidang itu. Jadi kita doakan. Biar Ada saran lagi Kak. Jadi berapa narasi kalian buat? Memang banyak. Kita doakan aja yang terbaik, pasti Tuhan berikan. Semoga, tapi nggak ada target lah Kak ya. Enggak. Oke, sedapatnya dikasih Tuhan aja lah ya. seumur berapa harus nikah gitu nggak ada ya Kak? Sebenarnya kita berharap, aku secara pribadi berharap tahun 2024 maunya sudah punya naras. Amin. Di saat Tapi- semua orang mikirin pilpres, nggak Arnilia mikirin nikah. Bisa gitu ya. Cuman kan kita nggak bisa menentukan ya. Soalnya aku dulu sama mantanku yang terakhir, aku berharap dia yang jadi narasku gitu. Rupanya waktu lama pacaran itu nggak menjadi penentu. Betul. Apalagi yang masih bentar. Nggak Iya, juga ya? apalagi yang baru kenal kan kita Iya. butuh pengenalan lagi kan. Apalagi secara umur jauh gitu kan Kak, masih anak-anak tapi udah kayak distir gitu-gitu kayak apa sih? dit Bang, dit tipis dit mungkin terakhir lah Kak, terakhir kita udah ngobrol kesana sini kan karena kakak ini nggak prinsip dit aku nggak kayak gitu ya karena tadi kakak udah ngobrol juga udah disebutin juga bahwa Februari tanggal berapa kakak? Tanggal 5 Februari. 5 Februari 2023 seorang Kak Arnilia itu udah nggak melayani di GBKP Batu Haji lagi dan berarti otomatis nggak ketemu teman-teman Permata Kanaan lagi. Jadi kira-kira apa Kak? Setelah selama ini kakak ngeliat lah baik itu dari keaktifan pelayanannya, baik itu dari pergaulan dan segala macamnya, kira-kira apa yang bisa dibenahi sama kami Permata Kanaan ini biar kedepannya bisa lebih baik lagi? Kayak sekalian wejangan-wejangan kakak lah terakhir untuk kami gitu. Mungkin yang kulihat yang sangat perlu diperbaiki di Permata Kanaan itu masalah komunikasi ya. Kalau soal kreativitas nggak perlu diragukan lagi. Hanya saja ada beberapa program perjalanannya itu kurang baik hanya karena komunikasinya kurang. Jadi mungkin kedepannya komunikasinya diperbaiki baik sesama pengurus Permata dan juga komunikasi terhadap BPMR supaya setiap program-program itu lebih mendapat dukungan dari semua pihak. Betul. Dan intinya selalulah kasih versi terbaik kita untuk melayani Tuhan. Kita nggak harus jadi diri orang lain, tapi dengan kita menjadi diri kita sendiri, kita mensyukuri talenta yang Tuhan berikan bagi kita, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, kasihlah versi terbaik kita untuk Tuhan. Nice Kak Arnilia, everybody tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara dari Ponaan ini. Sekali lagi kita mention bahwa podcast Kanaan akan hadir reguler ya Dit. Bakalan tayang di 2 sosial media, di YouTube dan Instagram. Ditungguin aja buat teman-teman Kanaan, akan ada kesempatannya juga nanti mungkin kalian akan menjadi bintang tamu selanjutnya atau bahkan menjadi host di acara ini ya kan Dit. Betul. Oke baiklah, sampai jumpa lagi di Ponaan Podcast Kanaan.